hasil dari kerja keras dan pastinya kerja keras juga membutuhkan effort dan juga semangat yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Natifana menyapa semua keluarga besar F-Voice dalam WFC Waktunya F-Voice Curhat. Dan pada episode kali ini saya kedatangan dua gadis cantik yang merupakan keluarga besar F-Voice dengan prestasi terbarunya yang luar biasa dan benar-benar membutuhkan effort yang tidak biasa karena proses yang mereka lalui juga tidak sebentar. Tepuk tangan yang pertama untuk Latisha dan yang kedua untuk Kina. Boleh dong tepuk tangan untuk kedua bintang tamu kita. Kebetulan sebenarnya malam ini, kita ini take-nya malam dan rencananya itu ada 3 bintang tamu. Karena ketiga-tiganya kemarin baru saja mendapatkan predikat sebagai juara dari 70 sekian peserta dalam lomba bergengsi di Kota Malang yang diikuti oleh seluruh SMP atau tingkat sederajat yang diikuti oleh SMP ataupun tingkat sederajat di Kota Malang, yaitu FLS 3N. Pastinya udah nggak asing lagi buat para peminat musik di Malang, khususnya nyanyi. Dan mereka meraih juara, yaitu Latisha sebagai juara 2 FLS 3N, lomba menyanyi solo FLS 3N itu se-Kota Malang, mewakili SMP 18 Malang, ya. Kemudian untuk Kina berhasil meraih harapan 3 FLS 3N Kota Malang mewakili SMP Lab. Dan seharusnya ada salah satu lagi, yaitu Clarissa Maudi yang merupakan juara 3 FLS 3N menyanyi solo Kota Malang. Boleh dong tepuk tangan sekali lagi untuk keduanya. Nah, saya kaget juga pas ngobrol tadi karena ternyata Latisha dan juga Kina ini punya perjuangan dan cerita masing-masing. Kita ngobrol dulu sama Latisha, boleh ya? Latisha, yaitu nama lengkapnya Latisha Ayu Zahrania Putri. Iya. Dulu pernah gabung sama F-Voice ternyata, pernah dilatih sama Kak Faruk. Dari kelas berapa? Dari kelas 3 SD. 3 SD? Iya. Waktu itu SD mana nih? SDN Dinoyo 2. Oke, SDN Dinoyo 2. Waktu itu juga pernah ikut FLS 3N? Iya, pernah. Dan sekarang duduk di kelas? Kelas 1 SMP. Kelas 7 berarti ya, kelas 7 di SMP 18. 3 tahun pernah menyabet gelar juga di FLS 3N atau baru kali ini? Pernah. Jadi dari kelas 3 sampai kelas 5. Oke, dan baru berhasil kali ini untuk hunter winner gitu ya? Iya. Oke, tuh kan, perjalanannya nggak langsung instan. Nah, berapa kali ikut FLS 3N dan ternyata hokinya tuh baru di usia saat ini di kelas 7 ya. Oke, kalau Kina, waduh, ini Kina ini juga banyak. Kina Anora Kusuma Jaya. Iya. Kemarin sempat ikut audisi di salah satu TV nasional ya? Iya, betul. Oke, kepilih nggak sih waktu itu? Waktu itu sempat lolos, tapi saya mengundurkan diri soalnya tiket pesawatnya cuma 1. Terus ya mau ujian sekolah juga gitu. Oke, berarti unsur pendidikan ya? Iya. Memang sih kalau kita dari Malang, gimana ya, mau ninggalin Malang juga agak kepikiran juga ya? Betul. Itu waktu itu ada ini nggak sih, waktu berapa bulan di sana atau ada pelatihan? Iya, ada 4 bulan karantina di sana. Oke, berarti akhirnya memutuskan mengundurkan diri ya? Oke, nah kemarin meraih harapan 3 FLS 3N lomba menyanyi solo juga? Iya, betul. Iya. Oke, baru pertama kali ikut atau sudah beberapa kali? Pas SD sempat ikut, cuma belum menang. Terus belum berhasil ya? Belum berhasil. Terus yang SMP ini alhamdulillah dapat juara harapan 3. Wow, prosesnya berarti nggak sebulan 2 bulan mereka ya. Lagu yang dibawakan Kina? Tiba-tiba Cinta Datang. Kalau Latisha? Kalau saya Tiba-tiba dari Queen Salman. Oke, oh beda ya berarti ya. Oke, yang memilihkan lagu itu karena keduanya kebetulan dimentori langsung sama Kak Faruk. Berarti kalau Latisha total berapa tahun nih gabung sama Kak Faruk? Dimentorin beliau? Sekitaran 4 atau 5 tahun. Bukan 4-5 bulan ya? 4-5 tahun loh. Ini ganti presiden udah dari Bapak Jokowi ke Bapak Prabowo ini udah sampai ganti ke pemerintahan loh ya. Sama Kak Faruk. Yang nentuin lagu, karena kan memang setahu Kak Ana di Juknisnya, itu FLS 3N kan ada beberapa pilihan lagu wajib, kemudian ada pilihan juga, atau hanya satu lagu atau gimana nih sebenarnya? Sebenarnya ada banyak, tapi saya lebih milih yang Tiba-tiba dari Queen Salman. Yang memilihkan dirimu sendiri atau Kak Faruk? Saya sendiri. Ada perdebatan nggak waktu itu?
Sempet misalnya sama Kak Faruk ganti lagu iki ya wis gitu. Kalau perdebatan sih sama orang tua ya. Oh gitu. Iya. Ternyata ya. Terus kalau Kak Faruk lebih nerima-nerima aja? Iya. Oke. Tapi yang ngeyakinin untuk mama papa bahwa ya wis lah terserah kamu wis gitu. Itu kamunya atau Kak Faruk? Atau dibantu Kak Faruk malah? Saya sendiri. Oh gitu. Wah perjuangannya sendiri. Dan ketika dinyanyikan atau istilahnya latihan sama Kak Faruk lagu itu, yang dikomentari Kak Faruk dari awal adalah ekspresi kah atau nadanya kah atau gimana? Ekspresi sama nada tinggi karena di situ ada improvisasi nada tingginya. Oke, tendangannya memang Kak Faruk di situ ya, kayaknya improve-nya itu ya. Oke. Total latihan untuk lagu ini berapa lama? Karena pas itu kehalang puasa, jadi agak singkat. Mungkin 2 mingguan. Seminggu sekali? 2 kali. Berarti total kalau 2 mingguan 4 kali, 5 kali pertemuan lah kurang lebih. Iya, sama diseling-seling sama bantu keluarga, dibantu keluarga. Oke. Kalau Kina, lagunya tadi adalah Tiba-tiba Cinta Datang. Cinta Datang. Tiba-tiba cinta, itu ya benar ya? Oke, jangan diterusin ya. Boleh di-cut kalau yang lagu ini. Kasihan yang dengerin nanti. Nah, ini pilihan lagunya dari Kak Faruk atau dari Kina sendiri? Pilih sendiri. Pilih sendiri juga sama dengan Iya, Latisha? sama. Keputusan untuk memilih lagu ini karena kamu menyenangi lagu ini atau karena kamu cocok sama oke, ini kayaknya range vokalku di sini deh gitu. Pengen nyoba lagu itu sih. Itu temponya agak cepet kan? Iya. Oke, selama ini yang dibawain Kina lagunya? Yang kayak ballad gitu, yang slow. Oke, kesulitan yang kamu hadapin ketika latihan sama Kak Faruk? Kesulitannya itu saya kalau nyanyi lagu ini kurang ekspresif terus kurang centil gitu ya. Soalnya kan ini lagunya centil banget. Jadi saya itu biasanya kurang centil lah gitu. Oke. Oh, Kak Faruk ngajarin centil? Iya. Oh enggak. Kan katanya kurang centil, BE dicontohin centilnya sama Kak Faruk gitu. Enggak? Enggak. Oh enggak, tapi memang digali beneran sama Kak Faruk. Jadi all performs itu memang dibina sama Kak Faruk dari mulai stage act-nya, kemudian improvisasinya. Iya. Oke. Nah, balik lagi nih ke Latisha. Tadi aku dapat bocoran sedikit nih info bahwa Latisha ingin mencoba sesuatu yang baru. Iya. Oke, apakah itu? Spill boleh? Spill apa nih? Yang kepengen tadi lagu ini ya, apa namanya? Tiba-tiba lagu Queen Salman. Bentar, lagunya lebih ke apa? Lagu seriosa atau apa gitu kalau nggak? Klasik, lebih ke klasik, benar? Iya, benar, klasik. Oke, itu untuk mencoba lagu klasik, pilihannya dari Latisha atau ada request atau gimana? Pilihan tuh dari saya sih. Kenapa kok pengen lagu klasik? Bukannya serius ya, ini kalau performance sekarang kan ya lagu pop lah yang kekinian gitu. Kalau Latisha kenapa tiba-tiba kepengen belajar lagu klasik? Dan aku yakin bahwa Latisha memilih untuk Kak Faruk sebagai tutor untuk melatih lagu klasik karena tahu basicnya Kak Faruk di sana. Sebenarnya, benar nggak? Iya, benar. Oke, nah kenapa kok tiba-tiba pengen ke lagu klasik? Kalau lagu klasik itu sebenarnya udah dari lama karena saya juga sebelumnya juga kadang-kadang ikut lomba menyanyi seperti itu. Tapi lebih seringnya tuh lagu klasik-klasik itu. Kalau yang kan pas itu di FLSN 3N tuh ada banyak pilihan lagu. Tapi di sana tuh saya nyoba satu-satu, itu ada yang kecepatan, kelambatan kayak gitu. Jadi saya pilih yang tiba-tiba. Oke, lebih ambil zona nyaman dan itu ternyata berhasil ya. Iya. Oke. Berarti kalau misalnya sekarang mencoba dengan zona yang baru, lagu klasik dan harapannya bisa menguasai itu, lagu apa yang pengen kamu taklukkan? Pasti ada dong gambaran. Kalau gambaran lagu klasik ya. Lagu klasik kayaknya apa ya? Lagu klasik tuh kayak gimana sih? Lagu Disney gitu bukan? Bukan ya? Bukan kayaknya. Yang aku tahu apa ya, nggak begitu paham juga sih lagu klasik. Kalau Latisha sendiri ada nggak rekomendasi atau referensi ke pengennya, oke aku kepengennya lagu ini deh, kayaknya menantang nih lagu ini gitu, dan ini masuk ke genre lagu klasik gitu. Kayaknya kalau dulu tuh aku pernah nyanyi kayak
bahasa Inggris gitu, Mm-mm. tapi itu benar-benar menantang banget. Jadi mungkin kedepannya aku kayaknya mau nyanyiin lagu kayak bahasa Inggris gitu. Oke, berarti selama ini memang jarang membawakan lagu berbahasa asing. Iya, seringnya bahasa Indonesia aja. Oke, berbahasa asing memang tantangannya di situ kali Iya. ya. Oke, kalau Kina selain jadi sekarang berhasil menaklukkan FLS 3N setelah sekian beberapa waktu, kemudian juga sudah menaklukkan salah satu TV nasional kita. Oke, kira-kira prestasi lainnya itu apa selama gabung sama Voice? Berapa lama kira-kira gabung? Baru beberapa bulan di sini. Wait, Iya. oh ini jadi keluarga baru kita nih ya. Oke, selama bergabung sama Voice. Saya udah dapet juara 1 di MAN Kota 1 Malang, lomba solo vokal. Terus juara 2 Piala Disporapar di MCC. Terus juara 1 lomba solo vokal Piala Minfo. Enggak, di Mall di Noyo. Oke. Ya. Waduh. Ini ternyata 3 besar masuk nih ya. Oke. Kalau gitu, kalian sudah merasakan gimana sih Kak Faruk ngedrill kalian untuk lomba? Selama ini kalau Kak Ana pengen tahu nih ya, banyak sekali yang mengatakan bahwa ini Kak Faruk nih selalu di nada tinggi menangnya gitu. Emang kalian juga diajar di situ atau sebenarnya enggak juga gitu? Nada rendah pun juga olah vokalnya, teknik segala macam diajari, bahkan stage act-nya juga diajarin gitu. Lagu pilihan itu dari kalian biasanya atau dari Kak Faruk sebenarnya? Kalau aku sih biasanya dipilihin sama Kak Faruk pernah. Terus pernah juga milih sendiri sih. Tapi lebih banyak milih sendiri. Oke. Yang menjadi unek-unek kalian yang pengen disampaikan ke Voice atau Kak Faruk, ada nggak sih? Gak apa-apa, sampaikan aja. Misal, jangan terlalu random dong Kak, misal. Oh wait, sebelum ke sana nih. Kak Faruk suka merubah nama. Nah, itulah kenapa sebenarnya salah satu syaratnya untuk masuk Voice adalah membawa bubur merah. Ya. Latisha, nama panggilan? Tisu. Oke. Kina? Kinda. Kinda. Oke, Kinda gitu ya. Kalau agak Inggrisnya. Berarti memang punya panggilan sendiri-sendiri ya? Atas persetujuan kalian kah atau tiba-tiba ngetuk aja gitu? Asbun. Iya, Asbun banget. Bener-bener. WFC juga kita Asbun ya waktu itu. Berarti ada nggak unek-unek kalian atau mungkin sebenarnya ada sesuatu harapan yang pengen banget kalian dapetin dari Voice? Atau mungkin jenjang yang lebih tinggi, gue pengen deh nembus ini, atau mungkin Indonesian Idol, atau sebuah ajang yang nasional, atau mungkin apalah gitu. Goals-nya kalian sendiri? Boleh, dari Kina dulu. Okay. Semoga aku bisa sering menang lomba nasional. Udah sih itu aja. Oke, berarti memang tingkatnya lebih naik lagi gitu ya? Lebih naik lagi. Siap. Kalau Latisha, ada nggak satu yang dibidik? Kayaknya teknik aja sama mungkin Bismillah lah ya buat Indonesia Idol. Amin. Semoga ya. Iya. Oke, satu hal yang pengen disampaikan buat teman-teman Voice yang lain, keluarga besar, ada nggak? Misalnya tetap rukun atau apa, silahkan. Buat teman-teman. Karena kebetulan kan Voice kemarin annual konser ini kalau boleh dikatakan, kita kan baru ketemu ya semua. Bahkan aku yakin kalian berdua walaupun sama-sama punya mentor yang satu, namanya Kak Faruk, kalian pasti nggak ngeh gitu kan. Ada nggak yang pengen disampaikan sama teman-teman keluarga besar Voice? Mungkin ungkapan makasih atau apa? Monggo. Boleh dari Latisha dulu. Tisu. Buat teman-teman di Voice, semangat belajarnya, pasti kalian bisa. Terus jangan suka sering bolos ya, gitu. Ini kayaknya dia kalau diboleh pengajaran nggak pernah bolos, dia nggak pernah ada hutang ajar kayaknya. Insya Allah. Insya Allah. Oke. Kalau dari Kina sendiri? Buat teman-teman Voice semua, semoga kita makin rukun satu sama lain, terus jangan males-malesan ya latihannya ya. Oke, keren banget, thank you. Boleh dong tepuk tangan buat keduanya. Yang pasti yang pengen saya sampaikan di sini sekali lagi,
Latisha dan juga Kina merupakan beberapa contoh dari teman-teman keluarga besar F-Voice khususnya yang proses itu memang tidak instan. Apapun itu, selama kita punya semangat, kita punya effort, kita punya keinginan yang kuat, dan itu juga dibarengi dengan kerja keras, hasilnya seperti mereka. Sekali lagi, F-Voice merupakan sebuah wadah untuk semua keluarga besar kita berproses menjadi lebih baik. Kalaupun saat ini belum berhasil, kami yakin suatu saat nanti cita-cita kalian pasti akan tercapai. Thank you, saya Natifana mengucapkan makasih. Kita ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.